Saudara-saudara sekalian, belakangan ini istilah revolusi industri 4.0 banyak sekali dipergunakan dalam berbagai kesempatan. Namun banyak yang belum memahami apa itu sebenarnya revolusi 4.0. Semuanya berawal dari revolusi 1.0. Di Eropa dahulu, setiap negara itu kan bercocok tanam untuk kebutuhan negara itu saja. Ya, orang Itali bercocok tanam untuk orang Itali, orang Portugal bercocok tanam untuk negaranya, Spanyol juga demikian, Inggris dan lain sebagainya. Ya, karena ketika itu kehidupan masih serba tradisional. Nah, suatu ketika ditemukanlah yang namanya konsep mekanika. Konsep mekanika itu saya membayangkan gitu ya, mungkin analoginya seperti ini. Dulu waktu kita kecil kita suka membuat titiran dari kertas dengan lidi yang kalau kita tiup itu titirannya berputar. Nah, itu kan titiran itu berputar karena ada engselnya. Nah, mungkin ketika anak-anak lagi pulang dari sekolah, kemudian melihat ibunya sedang merebus air, kemudian dia iseng kok di atas air ada kayak uap begitu ya, dia taruh titirannya di atas pancinya dan tiba-tiba berputar juga. Artinya kalau ada aliran uap panas itu bisa menggerakkan engsel. Konsep mekanika pun ditemukan. Orang mulai mencoba berbagai penemuan yang diakhiri dengan batu bara yang begitu panas, ribuan derajat Celcius, kemudian aliran uapnya bisa menggerakkan roda-roda dari kereta api. Kereta api mesin uap pun terjadi. Dan karena ada kereta api, pada saat itulah antar negara saling mengetahui negara lain. Italia baru tahu bahwa ada anggur enak sekali dari Portugal. Portugal baru tahu ada spaghetti di Italia. Mereka mulai bercocok tanam tidak hanya untuk negaranya tapi untuk negara lain. Saya membayangkan terjadi ekspor impor besar-besaran ketika itu. Makanya dikatakan sebagai sebuah revolusi industri. Namun pekerjaan hanya bisa dilakukan pas siang hari. Karena malam hari tentu saja tidak ada matahari, gelap semuanya, semua di rumah. Nah, revolusi industri kedua terjadi ketika ditemukan listrik. Dengan ditemukannya listrik, maka orang bisa bekerja 24 jam. Tidak peduli ketika lampu itu mati, mereka masih punya listrik untuk daya atau energinya. Apa yang terjadi? Maka terciptalah pabrik-pabrik besar. Ya, diciptakanlah mobil-mobil dan lain sebagainya. Karena listrik bisa menerangi kehidupan manusia 24 jam dalam sehari. Nah, pada saat itu terjadi revolusi karena yang tadinya hanya 8 jam sehari ketika matahari ada menjadi 24 jam. Apalagi di Eropa kan ada 4 musim. Nah, revolusi ketiga, revolusi industri ketiga terjadi ketika ditemukan komputer. Nah, ketika ditemukan komputer orang baru tahu ternyata saya tidak harus berpergian untuk mendapatkan sesuatu. Dari komputer saya bisa berproduksi, saya bisa memesan barang, saya bisa berdagang, apalagi ketika internet ditemukan. Itulah revolusi industri 3.0 yang merubah tatanan kehidupan ini. Nah, banyak orang keliru 3.0 ini dikirain 4.0, bukan. 3.0 adalah ketika ditemukan komputer dan telekomunikasi, teknologi digital. Nah, kalau begitu apa dong revolusi 4.0? Revolusi 3.0 ditemukan komputer adalah ketika kita tahu bahwa inti dari komputer adalah chip, microprocessor. Jadi pokoknya kalau Anda punya alat elektronik yang bisa menyimpan, bisa mengirimkan, dan juga bisa mengolah data, by definition itu adalah komputer. Jadi handphone kita adalah komputer, tablet Anda adalah komputer, gadget-gadget Anda yang bisa mengirim, menyimpan, dan mengolah data, by definition itu adalah komputer. Tapi bagaimana dengan meja ini? Bagaimana dengan dinding? Bagaimana dengan topi? Bagaimana dengan sepatu? Itu bukan komputer karena dia tidak memiliki kapabilitas tersebut. Revolusi industri 4.0 adalah ketika manusia mencoba menghubungkan pintu, benda-benda mati seperti kacamata, sepatu, baju ke dalam jaringan cyber. Gimana caranya? Diberikanlah sensor, diberikanlah chip, diberikanlah alat yang bisa mentransmisikan data sehingga bisa tergabung dalam internet atau cyber. Makanya revolusi 4.0 dikatakan sebagai cyber physical system. Sistem barang-barang fisik yang terhubung dengan cyber karena adanya sensor-sensor tadi. Sehingga kita bisa menyalakan AC dari jauh, pintu bisa terbuka sendiri ketika melihat ada orang yang masuk, dan lain sebagainya. Sehingga yang dulu 3.0 dikatakan Internet of Human
orang dihubungkan oleh internet, maka 4.0 yang dikenal adalah Internet of Things. Tidak hanya manusia, tapi benda-benda mati juga terhubung dengan komputer dan dunia cyber. Nantikanlah revolusi industri 5.0 yang diperkirakan namanya adalah cyber cognitive system. Ketika yang ditaruh di benda-benda mati bukan saja sensor, tetapi juga prosesornya, sehingga benda-benda mati bisa berjalan kemana-mana karena di dalamnya ada chip microprosesor yang bisa menggerakkan berbagai aktuator yang menempel pada benda mati tersebut. Sampai berjumpa di revolusi industri 5.0. Terima kasih.